Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen dan guru penguji kinerja PPG dalam jabatan B1 tahun 2025 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Rijal. Saya mengajar di SD Sindang Sono 3, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Kebetulan saya mengajar di kelas 45. Pada kesempatan kali ini saya adalah mahasiswa dalam jabatan batch 1 tahun 2005 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 4124199102323. Pada kesempatan kali ini hari Senin tanggal 5 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 4 KSB di SD Sindang Sono 3 dengan materi beriman kepada Rasulullah di bab 7. Untuk lebih jelasnya berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya buat. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik dan dapat bermanfaat untuk selamanya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nomor berapa hari ini yang memimpin doa? Silakan yang nomor 13 boleh langsung silakan memimpin doa. Setelah itu doa, Allah Ta'ala ala binana
4 dan 35. Kenapa? Alfa. Nggak ada keterangan ya. Baik, 4 dan 35 nggak ada keterangan, berarti masuknya ke dalam alfa. Oke, baca dulu. Seksi kebersihan hari ini ada yang tidak piket? Piket semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini semuanya sudah menjalankan tugas dengan baik seperti biasanya, karena memang kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Baik. Apa kabar hari ini? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkegiatan moral, bertokoh yang mandiri, kreatif dan menatap kecil. Oke, hari ini seperti biasa sudah disiapkan alat tulisnya, alat belajarnya boleh disiapkan. Alhamdulillah ya. Bapak mengingatkan kembali seperti biasa, mengingatkan kembali pelajaran pertemuan yang kemarin. Masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Membahas rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Rukun iman jumlahnya ada 6. Yang pertama itu iman pada Allah. Yang kedua itu iman kepada malaikat. Yang ketiga iman pada kitab Allah. Yang keempat iman pada Rasulullah. Yang kelima iman pada hari akhir. Yang keenam itu iman pada qada dan qadar. Itulah semua rukun iman. Iya, jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang masalah hari kiamat, termasuk ke dalam rukun iman yang kelima, mempercayai hari akhir. Nah, hari ini kita akan membahas selanjutnya, yaitu tetap masih di dalam rukun iman. Rukun iman yang keberapa yang akan kita bahas hari ini? Yaitu rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat itu adalah iman kepada Allah. Baik, sebelum kita mempelajari bahasan selanjutnya, nanti Bapak akan menyiapkan beberapa media yang akan kita tonton dan akan Bapak memberikan beberapa pertanyaan buat kita. Tolong disimak dengan baik-baik, disiapkan alat belajarnya, Bapak siapkan kembali. Anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, media pembelajaran sudah kita siapkan. Ini namanya, sebagaimana kalian ketahui, namanya proyek. Proyektor ditambah dengan sound system, ditambah dengan laptop, jadi dijadikan satu kesatuan. Ini namanya media pembelajaran kita. Nanti Bapak akan memberikan sebuah video pelajaran tentang Nabi dan Rasul. Jadi kalian harus menyimak baik-baik apa itu Nabi, kemudian apa itu Rasul, makna dari Nabi dan Rasul, kenapa kita harus mengetahui Nabi dan Rasul, sebagaimana kita ulangi lagi bahwa kita sebagai umat Islam harus meyakini Nabi dan Rasul, karena Nabi dan Rasul itu termasuk rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Keempat. Ya, jadi sebagai orang Islam kita harus meyakini adanya Nabi dan Rasul sesuai dengan rukun iman yang keempat, yaitu percaya kepada Nabi dan Rasul. Dimana
pembelajaran kemarin di kegiatan tentang mempelajari hari akhir, bahwa iman itu adalah kepercayaan kita sebagai seorang muslim, seorang siswa, ya. Nanti kita harus mengimani tentang adanya nabi dan rasul Allah. Nah, nanti ada beberapa rangkaian, kemudian disimak dengan baik-baik, disimak dengan seksama. Yang paling penting adalah pembelajaran kita hari ini, kembali lagi ingat, kita mempelajari tentang nabi dan rasul Allah, ya. Kemudian sebelum masuk ke materi ajar kita, ke video pembelajaran kita, diharapkan Bapak ingin kalian bisa meneladani. Apa itu meneladani? Mencontoh. Meneladani itu adalah melakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan Rasul kita dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya teladan itu adalah perilaku yang baik. Perilaku yang kita terapkan dalam sehari-hari kita dalam berbuat kebaikan. Jadi nanti di dalam video ini ada nabi, kemudian ada rasul, ada perbedaan, ada berapa nabi yang harus kita ketahui, kemudian ada perbedaan antara nabi dan rasul. Tolong disimak dengan baik-baik, dengan seksama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalian menonton video pembelajaran ini, semoga kalian bisa memahami makna iman kepada Rasul Allah, kemudian hafal nama-namanya, dan juga menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kita kepada para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Ya adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sudah selesai tadi video pembelajaran kita mengenai tentang nabi dan rasul. Sedikit Bapak ulas kembali ya, antara kita harus membedakan antara nabi dan rasul. Apa itu nabi? Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu. Kemudian ada lagi satu yang namanya rasul. Apa itu rasul? Rasul adalah yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, juga untuk disampaikan kepada nah, maka dari itu yang wajib kita imani itu tadi ada jumlahnya ada 25. Nabi atau rasul yang wajib kita imani semuanya jumlahnya ada 25. Yang pertama ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Nabi itu juga adalah wahyunya untuk disampaikan kepada orang banyak atau untuk umatnya. Nah, selanjutnya harus dimiliki sifat oleh Nabi
2, 3, 4, fatona. Sidik itu artinya apa, Jis? Orang yang bersifat jujur. Orang yang bersifat jujur. Kedua, amanah apa, Winda? Orang yang dapat dipercaya. Ella, apa itu tablik? Menyampaikan kepada orang banyak. Kemudian Zil, yang terakhir apa yang harus dimiliki sifat yang terakhir Rasul, yaitu yang keempat apa? Fatona. Artinya apa? Cerdas. Jadi sifat yang harus dimiliki oleh Rasul itu 4. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatona, yaitu sifat-sifat Nabi. Sebelum ke pembelajaran selanjutnya, Bapak akan memberikan sedikit. Silakan semuanya berdiri. Hari ini kita velocity versi cicak cidik. Oke, bisa? 3, 2, 1. Cicak cidik. Diam merayap. Datang seekornya tuh. Hap, lalu hilang. Oke, tepuk tangan. Baik. Selanjutnya setelah ini Bapak akan memberikan kalian tugas untuk membuat kelompok. Satu kelompoknya terdiri 5-6 orang. Dibuat 4 kelompok ya. Dan Bapak kasih waktu 1 menit untuk membuat kelompok. Dipersilahkan. Oke, baik anak-anak sekalian, sudah bentuk kelompoknya sudah selesai. Hari ini kalian Bapak bentuk menjadi 5 kelompok terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tujuan dibuat kelompok, nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Mengenai tentunya pelajaran kita yaitu tentang beriman kepada Rasulullah. Masih tentang bersifat tentang pembelajaran tentang iman kepada Rasulullah. Jadi hari ini kalian Bapak tugaskan 1 kelompok untuk membuat contoh sifat Rasulullah dan mustahil Rasulullah bersifat mustahil. Untuk masing-masing kelompoknya itu 1 sifat. Ya. Jadi Bapak tunjuk ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, dan ini kelompok 5. Tugasnya kalian diskusikan 1 sifat Rasulullah. Yang kelompok 1 itu sifat sidik. Contoh, berikan nomornya sifat sidik dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, sifat amanah. Contoh dalam kehidupan sehari sifat amanah. Kelompok 3 sifat tabligh. Contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kelompok 4 fatona atau cerdas. Contohkan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian dapatkan. Contohnya, yang terakhir ini adalah sifat mustahilnya. Ambil salah satu contoh buat kalian. Buat masing-masing 5 contoh. Silakan diskusikan sama kelompok kalian. Bisa? Mulai boleh dari sekarang. Silakan. Itu sifat apa? Sifatnya apa? Mustahil bagi Allah itu. Mustahilnya apa lagi? Iya, itu tadi. Oke, baik, sudah selesai belum? Oke, Bapak tunggu. 5 saja, jangan banyak-banyak. Oke, baik. Jika sudah berdiskusi, Bapak minta perwakilan kita coba 1 kelompok ya, maju 2 kelompok deh. Saya coba kelompok 1 boleh maju ke depan. Kita simak sama-sama apa yang akan
disampaikan kelompok 1 kita mengenai tentang kelompok 1 apa tentang apa? Sikap sidik. Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat sidik. Sidik artinya apa tadi? Dapat dipercaya. Boleh silakan contoh apa aja yang bisa kalian diskusikan? Tidak sombong kepada orang lain. Boleh, tidak sombong pada orang lain. 2. Tidak berbohong kepada orang tua. Tidak berbohong sama orang tua. 3. Harus bersifat jujur kepada guru dan orang tua. Bersikap jujur kepada guru sama orang tua. Kalau tidak mengerjakan PR harus dikerjakan. Betul. 4. Harus taat dan jujur kepada orang lain. Harus taat dan jujur kepada orang lain. 5. Tidak mencuri barang orang lain. Tidak mencuri barang orang lain. Bersifat jujur. Boleh, silakan tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya random ya. Kelompok selanjutnya Bapak nunjuk kelompok 1. 4, silakan boleh ke depan. Apa ini? Kelompok 4 itu tentang sifat Rasul, tentang sifat Rasul tentang apa? Amanah. Oh, patona. Patona itu artinya apa tadi? Cerdas, boleh. Jangan jauhan tuh berdekatan. Ayo boleh, kelompok 4. Kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Rasul. Sifat patona, boleh. 1. Cerdas dalam menghitung. Cerdas dalam menghitung, berhitung, boleh. 2. Selalu berpikir dulu sebelum bertindak. Selalu berpikir dulu sebelum bertindak, boleh cerdas. 3. Membuat ide-ide kreatif. Membuat ide-ide kreatif, wah boleh ya. 4. Dapat mengerjakan soal. Dapat mengerjakan soal dengan baik. 5. Dapat mengerjakan PS. Dipa dapat mengerjakan PR. Nah, iya, walaupun salah nggak apa-apa, yang penting dikerjakan. Udah, cukup. Cukup sekian dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai, 4 sudah selesai. Baik. Kelompok 5 tunggu beberapa saat. Ya, oke, kelompok 5 sudah selesai. Sudah selesai ya. Ini adalah beberapa soal yang tadi sudah Bapak berikan. Nanti Bapak akan nilai siapa di antara kalian kelompok yang dapat nilai banyak. Baik, untuk pelajaran kali ini, kita akan sampai pada beberapa menit sebelum penutupan. Yang pertama kita ambil hikmah pelajaran hari ini. Hikmah apa aja yang bisa kita ambil dalam pelajaran kali ini? Oke, Sarul. Harus bersifat jujur, bahwa kita sebagai manusia, sebagai siswa harus bersifat jujur. Terus ada lagi. Oke, apa itu? Jika dapat amanah harus segera disampaikan. Ada lagi. Kenapa tidak berbohong? Baik, artinya perhatikan ya. Jadi kita sebagai siswa harus meneladani sifat Rasul Allah. Di antaranya yang pertama ada sidik, atau dapat sidik itu artinya jujur. Kemudian sidik amanah. Kita sebagai siswa harus amanah. Yang ketiga tabligh, kita harus menyampaikan apa yang disampaikan. Yang keempat adalah
hari kita selaras, kita selalu menjadi manusia yang baik, berbudi luhur, berbudi pekerti, terus kemudian menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, untuk itu pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih untuk waktunya. Seperti biasa, boleh dirapikan